Tadi ko kay Pakpo, doon ko tayo isaan. Baru kali tahu loro jantung itu kesesek ke jantung ke paru-paru aja kok enggak topan yang boleh obat itu beripun tak karang obat itu kita obat itu namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan Kesuburan tanah air membawa pengharapan bagi penghuninya. Musim panen yang dinanti adalah penyambung hidup. Bagi Soeharto, semangatnya untuk terus melanjutkan hidup bukan pada hamparan sawah yang tak pernah ia miliki. Cinta kasih di dadanya kepada sang istri yang membuatnya bertahan, melawan semua kesulitan hidup yang menerpa. Kegiatan seperti ini sudah menjadi rutinitas paginya setiap hari. Tak ada fasilitas saluran air yang memadai. Soeharto harus rela bolak-balik untuk berbagi air bersih dengan tetangga yang tak jauh rumahnya. Keriput wajahnya datang seiring usianya yang telah menginjak 70 tahun. Ia menjalani keseharian hanya dengan sang istri. Masak sendiri, kali makan sendiri, belanja pun sendiri sih kak. Tapi aku mereka, buat nanti sih bantu, buat nanti. Kendang kosong gitu, isi tiaba, betul apa? Baca-baca berkuat sama ibu. Sama tadi ke Pakpo, ke Banyusan. Kondisi Marsama sang istri inilah yang menjadi beban berat yang harus ia pikul. Usia Marsama lebih tua 10 tahun dibandingkan dirinya. Sejak 2 tahun silam, Marsama hanya bisa tergolek tanpa tenaga. Dimakan usia, kini Marsama sudah tak bisa lagi berjalan. Tubuhnya pun kini menjadi beban bagi Soeharto. Bukan hanya kedua kakinya saja yang tak bisa berjalan, kedua matanya pun tak dapat melihat. Pandangannya semakin hari kian rabun. 5 bulan sudah, Marsama hanya bisa mengandalkan petunjuk sang suami sebagai penglihatannya. Awal-awalnya baru kali tahu loro jantung itu kesesek ke jantung ke paru-paru aja kok enggak topan yang boleh obat itu beripun tak karang obat itu kita obat itu. Sejak segala penyakit yang diderita Marsama, kini Soeharto harus melakukan segala urusan rumah tangga seorang diri. Ia harus bisa menggantikan peran Marsama sebagai pengurus rumah tangga. Terlebih mereka hanya tinggal berdua saja di rumahnya. Soeharto memang tak pernah tahu apa rencana Tuhan terhadap istri dan kehidupannya. Tetapi bukanlah sifat Soeharto jika ia tega berdiam diri dengan hanya melihat sang istri yang sedang menderita kesakitan. Tulusnya kasih sayang yang ia miliki membuat ia tetap bersemangat menjalani sisa usia. Caranya udah begini,
ini melorong tapi sampai ya lapar itu Allah dipanggil itu lagi cepat sampai mana ya Allah Gusti Allah saya pada ngomong Allah belum bisa itu tuh jemaatan saya kekali sarapan. Ia harus mengupayakan sedikit makanan bagi sang istri, mengingat ia akan meninggalkan istrinya itu untuk bekerja. Hanya minuman sereal inilah yang bisa ia berikan. Aku nangang sawah ya, pas nangis saya ke rumah duit, bapak balik duit, Tak tega sebenarnya, harus meninggalkan sang istri di rumah seorang diri. Namun keadaan seringkali tak memberi pilihan. Ia tak memiliki dana sedikit pun untuk menyediakan makanan. Ia harus tega meninggalkan sang istri untuk bekerja agar bisa memberi makan hari ini. Sama dengan ini kalian ada jalan apa-apa buatan tentuan itu sama gua mesti ada tinggal ya. Jadi ada jawab ya mampu buatan nonton tempoh ini akan film malah dia nak mami kemana semangat. Soeharto sedikit merasa lega lantaran masih ada anak keduanya yang bisa ia andalkan, meski hanya untuk menitipkan ibunya di rumah. Aku akan ke sawah, bocok orang ke tilak, umpat sudah di gunung kantor. Memiliki 3 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Marsama bukan berarti kehidupannya bisa sedikit terbantu. Karena kesulitan hidup, Soeharto tak bisa memberi pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Hingga kini ketiga anaknya sudah berkeluarga semua pun tak kunjung dapat merubah nasibnya lebih baik. Ambil ini kali, duit merantau itu duit. Terus juga itu Bollywood, duit becok niku. Terus juga itu Lopo. Kekurangan hidup yang Soeharto hadapi jelas menggambarkan pekerjaannya tidak memberi penghasilan yang baik. Meski hanya bisa memanfaatkan hasil alam, bukan berarti Soeharto memiliki kebun ataupun hamparan sawah yang menjanjikan kebutuhan hidup yang cukup. Sisa tenaga yang ia miliki inilah menjadi satu-satunya modal dalam bekerja. Ia menjual jasanya kepada tetangga sebagai buruh serabutan saja. Beruntung ada tetangga yang merasa iba hingga memberi pekerjaan di tanah ladangnya. Meski terkadang hasil kerjanya tak begitu memuaskan. Mengingat usianya yang sudah tua, tak banyak lagi yang menginginkan tenaganya. Ya soalnya kerja, orang tahu kerja itu ya kerja serabutan, ya matu, ya campur, ya terkotong, ya terbantu, telo. Terus ini, benar apa aja ya, jadi kuburan itu, tinggal lumbuan, tinggal papayan itu. Bila dilihat dari pekerjaan yang ia jalani, bukanlah terlalu berat. Namun tidak demikian baginya. Tubuh rentanya seringkali bergetar. Tenaga yang sudah termakan usia seringkali membuat ia kesulitan dalam bekerja. Jika sudah merasa lelah, rasa sesak di dada terpaksa harus ia hadapi. Seringkali pekerjaannya tak selesai dengan tuntas. Soeharto tak bisa memaksakan diri bila sudah merasa lelah. Kerjanya banyak seseknya namun ya kan juga ada tukalaran buatan apa ke
Itu kerja biasa, dengan ke kendel. Lagi kerja itu pikiran betul ada itu orang itu kerja itu betul rasa. Ini boleh kerjanya itu konsep biasa ya. Atau apa mau tuh tak turutin gitu. Bukan yang itu sakit itu loro. Di cara dia tak upaya tak hidup sampai kita bukan kewajiban itu loh. Dengan kondisi kehidupan yang dimiliki Soeharto jelas menjadi perhatian warga, terutama dari ketua RT setempat. Beruntung, Soeharto dipekerjakan sebagai karyawan tetapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa enggak? Empun weh. Itu yang dia kehidupan upaya merampung. Tak ompahi sisan. Engko tulung karo di resiki kandang wedhus. Ya aku sambil tak balik sih nak. Nek jadi buat kita loro. Engko iku aku tak kerjane. Oh iya. Yo, iki lek macul. Ya. Iki lek resiki kandang wedhus. Yang betul dulu lah. Permisi lalu Pak Bayan. Nggih. Udah cuma masuk. Nggih, muga-muga saged masuk. Tempat tempe. Tempe piro wae? Sewu. 1000. Kalau minyak rapat. Syukur, hanya itu yang coba ia pupuk dalam hati setiap kali menerima hasil kerjanya. Meski dengan penghasilan yang tidak seberapa, paling tidak ada sedikit lembaran rupiah yang bisa ditukarkan dengan bahan makanan. Tak sabar rasanya untuk bisa segera memberi makan sang istri. Antara pekerjaan dengan sang istri inilah yang kerap kali menimbulkan kebingungan baginya. Tak tenang rasanya bila meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas. Dengan membersihkan kandang dan memberi makan kambing tetangga, ia bisa membawa sedikit tambahan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Nantinya Soeharto akan mendapat bagi hasil berupa anak kambing. Sayangnya sistem seperti itu tetap sulit untuk diandalkan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya dengan tenaga seadanya, ia berusaha memberi kepercayaan kepada para tetangga yang sudah memberi kesempatan. Memang sebenarnya ya kasihan kalau ngasih kerjaan sama Mbah Sunu tuh. Tapi ya bagaimana ya kalau memang dia juga perlu uang, harus bekerja. Jadi ya saya kasih kerjaan yang seringan-ringannya pekerjaan.